Kadang orang kalau sudah terpilih atau sudah duduk di DPRD mungkin terlalu percaya diri ya. Jadi agak lengah, ya agak lengah. Kemudian juga saat itu memang saya karena saking pedenya nih mungkin ya, jadi konsentrasi di Pilpres gitu. Jadi saya waktu itu menganggap bahwa ayo udahlah pasti jadi lagi gitu ya. Ya, karena sudah jadi incumbent. Iya. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Karena jadi memang tidak semua keluhan atau usul atau apapun itu yang dari masyarakat kita bisa akomodir ya. Ya, karena di pemerintahan juga kita ada aturan-aturan juga. Artinya nggak asal ya, karena kita kan juga harus melihat secara aturan seperti apa. Kalau kita mau ikut membangun suatu daerah, kita ingin juga menyampaikan aspirasi kita, gagasan kita, ide kita itu memang harus lewat politik. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di program Bincang Santai Suara Merdeka di channel kesayangan Anda, Podcast Bisa, bagian dari Suara Merdeka Network. Ya, kali ini saya sudah kedatangan tamu, seorang politisi muda ya. Bisa dengar muda Bu ya? Politisi senior ya, tapi masih muda ya gitu ya. Saya perkenalkan langsung ini dengan Ibu Nela Karnela. Beliau adalah anggota DPRD Kota Magelang, betul Bu? Iya. Dari Komisi C, ya, dan dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau lebih populer dengan Partai Gerindra, betul Bu ya? Selengkap. Terima kasih ini Ibu sudah mampir ke studio kita di Suara Merdeka Magelang. Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bu? Ya sibuk kegiatan kedewanan ya, di kegiatan kepartaian juga. Ini sudah berjalan sekian bulan Bu ya, sejak dilantik di akhir tahun Bu ya, akhir tahun Agustus tahun 2024. Nah ini Bu, kita mau cerita-cerita nih, atau Ibu cerita-cerita tentang politik lah ya, dan saya ingin tahu ini latar belakang Ibu terjun di dunia politik, ketertarikan di dunia politik itu apa sih ini? Nah, boleh nih diceritakan. Apa ya? Mungkin seperti teman-teman pada umumnya ya. Bahwa kita nih sebagai masyarakat Kota Magelang kepengen juga ikut membangun Kota Magelang ini menjadi lebih baik, terus juga mungkin membawa aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Ya intinya bukan karena Kota Magelang kurang baik, kurang bagus, bukan. Cuma mestinya ingin berbuat ikut langsung gitu ya. Jadi nggak cuma sebagai penonton gitu ya. Sebagai pelaku ya, pembangunan ikut membangun Kota Magelang. Karena kadang dulu pada saat belum menjadi anggota DPRD tuh ya penasaran juga gitu ya. Penasaran. Iya. Penasaran itu sebenarnya gimana sih supaya kita ini bisa ikut menyuarakan gagasan-gagasan gitu ya. Karena banyak juga di luaran sana yang kadang katanya punya keluhan, punya gagasan, punya apa yang tidak tersampaikan. Gitu ya. Itu sehingga kemudian tertarik terjun ke dunia politik. Tapi apakah sebelumnya memang sudah ke politik Bu, atau langsung
ikut kontestasi politik? Iya, tahun 2014. 14. Iya, saya pertama terjun di partai itu tahun 2012. 12. Kemudian 2014 ikut di pemilihan legislatif. Ya. Masuk. Itu awalnya di situ. Tahun 2012 Pak ya. Iya. Dan langsung di Partai Gerindra. Iya. Oke, ada ketertarikan apa Bu di Gerindra ini? Kok bukan partai lain? Iya, dari dulu emang ngefans berat sama Prabowo ya. Oh gitu. Ngefans banget ya dengan Pak Ketua Umum ya. Dan alhamdulillah sekarang menjadi presiden ya. Alhamdulillah. Tentu ikut bangga. Senang banget karena di beberapa pemilihan memang sudah ikut di situ dan akhirnya sekarang terpilih. Lega banget. Gregetan juga Bu ya, berkali-kali ikut. Iya, tapi emangnya itu semakin menambah ke Pak Prabowo, semakin kita ini banget ya, karena berjuangnya tuh memang betul-betul. Maksudnya nggak ada menyerah, nggak ada patah semangat. Betul. Ya. Nah, ketika tahun 2014 ikut kontestasi politik ini ya, mungkin ada mengingat kembali lah cerita-cerita masa lalu. Gimana mengikuti 2014 kemudian juga kemarin juga ikut lagi, itu ada perbedaan enggak? Secara proses mungkin ya kan, lebih susah mana atau lebih gampang mana? Kalau prosesnya sih sama aja, cuma mungkin di lapangan kita berinteraksinya dengan pemilih yang agak beda ya. Ya, karena mungkin 2014 kemudian 2024 10 tahun kan, jadi perubahan di masyarakat pasti ada lah. Pasti ada perubahan gitu ya. Pola-pola di masyarakat. Iya, kan waktu kan belum pengalaman ikut di kontestasi politik, kemudian berani ikut serta, itu tentu tantangannya gimana itu Pak? Ya saya belajar ya, jadi selama dari tahun 2012, 2 tahun kemudian kan ikut pemilihan, ya selama 2 tahun itu banyak belajar dari senior-senior. Ya, sama juga mempelajari gimana sih masyarakatnya ini gimana sih gitu kan, mereka cenderungnya bagaimana, itu 2 tahun saya pelajari. 2 tahun dipelajari dan akhirnya bisa masuk juga Bu ya? Iya, jangan tanya yang nggak masuk. Nah itu. Ya, saya nggak tanya tapi boleh menjawab. Ya boleh cerita sedikit lah, kan jadi, bagian dari proses. Jadi kan gini, itu juga salah satu kesalahan dari saya pribadi ya, maksudnya gini, kadang orang kalau sudah terpilih atau sudah duduk di DPRD mungkin terlalu percaya diri ya. Jadi agak lengah, agak lengah. Kemudian juga saat itu memang saya karena saking pedenya nih mungkin ya, jadi konsentrasi di Pilpres gitu. Jadi saya waktu itu menganggap bahwa ayo udahlah pasti jadi lagi gitu ya. Ya, karena sudah jadi incumbent. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Karena mungkin beda situasi segala macam gitu ya. Jadi, tapi kemudian Ibu tidak patah semangat. Saya meniru Pak Prabowo. Ya, itu petarung. Berjuang tiada akhir. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya ikut lagi. Tentu dengan amunisi yang sudah siap ya. Dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu, yang periode sebelumnya diperbaiki. Kemudian yang kurang-kurang ditambah gitu. Itu move on-nya lama nggak Bu? Move on-nya? Lumayan. Sempat meratapi gitu? Enggak juga. Artinya tadi jiwa Pak Prabowo-nya merasuk benar. Oke lah gitu. Ya, alhamdulillahnya memang enggak terus
itu ya down atau apa enggak sih ya, langsung namanya kontestasi. Betul. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya, betul. Akhirnya bangkit lagi dan daftar lagi jadi. Ya. Nah, itu situasinya gimana waktu kemarin kontestasi pileg kemarin? Tentu juga beda ya dari 2014 dan ini semangatnya pasti harus jadi lagi nih. Iya, jadi semangatnya malah berlipat-lipat karena saya nggak mau ngalami yang mengulang yang kemarin. Tahu rasanya kan. Iya. Jadi nggak mau ngulangi lagi. Jadi lebih memperkuat teman-teman tim di lapangan, lebih ya komunikasi dengan masyarakat lebih intens lagi. Iya. Dan juga meskipun kemarin bareng juga Bu ya. Sedikit bareng lah ya dengan Pilpres. Alhamdulillahnya pada saat di periode yang ini ketua DPC-nya kan kemudian berganti yang tadinya dari saya. Jadi yang alhamdulillahnya juga ketua DPC kita kemarin kan enggak maju di pemilihan, jadi beliau konsentrasi di partai, konsentrasi di Pilpres. Saya konsentrasi di pilegnya. Ya. Dan alhamdulillah jadi semua ya kan. Untuk Pilpresnya Pak Prabowo terpilih dan Bu Nela juga masuk kembali di legislatif. Rasanya gimana Bu? Ya lega ya. Lega ya. Dan ini sudah mungkin Agustus sampai Februari ya, ada sekitar 8 bulan ini Bu. Nah ini pengen tahu ini setelah duduk di sana dan sekarang ada di Komisi C, boleh nih cerita nih ngapain aja sih anggota Dewan itu ya teman-teman. Kita perlu tahu nih tupoksinya Dewan itu apa sih, itu kan kerjaannya apa sih. Nah itu. Ya seperti mungkin teman-teman yang terdahulu sudah sampaikan bahwa kami punya fungsi di pengawasan budgeting ya. Jadi kegiatan rutinnya ya kita mengawasi kerja dari OPD mitra kami, kemudian juga mengadakan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi kami masing-masing. Kemudian kalau yang kebetulan duduk di badan anggaran, penganggaran. Berarti ada pengawasan, penganggaran, ya, tugas utamanya dari anggota Dewan gitu. Terus ada yang lain. Ya, mungkin ada yang penasaran juga. Kadang anggota Dewan sering keluar. Dalam rangka apa? Seringnya keluar itu juga dalam rangka kita studi banding khususnya ke kota-kota yang memang lebih baik dari kita ya, dalam tanda kutip ya, karena yang kita anggap lebih baik pun ternyata masih melakukan studi banding juga. Iya, betul. Jadi mungkin ada di satu poin yang kita rasa di kota sana kok ternyata lebih baik penanganannya atau lebih baik di implementasinya. Nah itu yang kita anggap, itu kita datangi, kunjungi untuk kita belajar. Sebetulnya pada saat kita melakukan kunjungan juga dari mereka juga banyak juga yang menyerap dari kita dari juga, sini juga sama-sama sharing. Betul, sharing ilmu Bu ya. Terutama mungkin ketika mau membuat produk hukum karena kan salah satu juga dari fungsi DPR adalah membuat peraturan. Kadang yang misalnya di sini kita belum punya peraturan daerahnya, di wilayah lain sudah punya, baru kita belajar mencontoh lah ya, mencontoh yang baik kan. Mungkin ATM lah ya. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi Maksudnya peraturan daerah di sana yang sudah punya, kita contoh yang baik, kemudian kita modifikasi. Ya itu teman-teman ya, jangan salah bahwa teman-teman anggota Dewan ini juga melakukan fungsi membuat peraturan daerah, gitu kan, yang itu perlu untuk studi banding. Ya kita mungkin kenalnya kunker Bu ya. Kunjungan kerja gitu kan. Kan kita berkunjung untuk kerja. Betul, dalam rangka pekerjaan. Itu ya, nggak penasaran lagi ya teman-teman. Ini kan Ibu di Komisi C. Itu
apa bedanya dibanding komisi A dan komisi B? Karena di DPRD Kota ada 3 ya. Ya. Komisi A, komisi B, dan komisi C. Dan Bu Nela ada di komisi C. Itu apa Bu? Ngapain? Bedanya pembidangannya aja. Bidangnya ya. Ya. Okay. Jadi komisi A itu pemerintahan, Ya. komisi B perekonomian, Ya. komisi C kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke. Berarti OPD-nya juga. OPD-nya terbagi-bagi. Iya, sesuai dengan tupoksinya mereka, Ya. adanya di mana. Jadi Ya. itu yang menjadi mitra komisi. Mitra komisi C. Kesejahteraan berarti ya luas juga Bu ya. Meliputi apa aja itu Bu? Dinas sosial. Dinas sosial. Kita Oke. kemudian dinas Tenaga kerja. Iya. Termasuk pendidikan. Pendidikan ya, betul. Pendidikan, kebudayaan. Ya. Dinas olahraga juga. Olahraga. komisi C. Dan juga pekerjaan umum Iya. masuk juga ya. PUPR dan Perkim di. Perkim juga masuk di situ. Ya. Itu cukup sering nggak Bu sekarang? Kan baru juga nih tahap renja kali ya untuk tahun 2026. Berarti sering banget ketemu dengan OPD. Sering sih tidak, hanya sesuai dengan ini aja kebutuhan. Oke. Seperti hari ini tadi kita baru melakukan rapat kerja dengan DPUPR dan Perkim. Ya. Jadi masing-masing komisi juga mereka melakukan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apabila juga ada hal-hal yang penting atau mendesak, urgent yang harus kita tanyakan ke OPD yang bersangkutan, kita akan adakan rapat. Ya, seperti hari ini tadi Bu ya. Ya, Boleh tahu enggak. Kita fleksibel ya. Boleh di-spill Bu tadi rapatnya apa Bu? Dengan PU dan apa tadi, PU sama DPUPR sama Perkim. sama Perkim. Oke. Apa Bu? Bahas apa Bu? Tadi yang kita bahas ya mengenai perbaikan di lingkungan. Oke. Ya, karena mungkin banyak aspirasi dari masyarakat yang lingkungannya perlu diperbaiki. Oke. Baik itu selokan maupun jalan atau Ya. apa. Ya kita cuma itu aja sih, maksudnya sekalian evaluasi juga Ya. kerjaan yang Kemarin 2024 ya. Kemarin. Ini bahas yang pembangunan gedung Balai Kota ada Bu? belum ya. Belum ya? Belum sampai ke sana ya? Belum. Oke. Nah, rencana mau dibangun nih Balai Kota nih. 2025 ya. Sudah mulai nih, sudah dikasih keterangan sama kepala PUPR kemarin. Oke. Nah, ini satu lagi teman-teman, kegiatan DPRD itu juga bertemu dengan masyarakat langsung. Istilahnya reses. Nah, itu boleh nih diceritain Bu Nela. Resesnya Bu Nela seperti apa? Reses saya dan reses sama teman-teman mestinya sama. Ya. Bahwa kita menampung aspirasi dari masyarakat. Khususnya di dapil kita masing-masing. Oke. Ya, jadi kita kan masyarakat tentunya sudah memilih kita nih. Ya. Kayak saya contoh di dapil Magelang Utara. Magelang Utara. Ya, jadi kita melakukan reses di wilayah Magelang Utara. Ya. Ya, jadinya apa yang mungkin harapan-harapan dari masyarakat atau konstituen kita kemarin pada saat memilih kita itu apa sih gitu. Nah, itu kita tampung di reses. Kemudian kita sampaikan nanti di Dewan, ada namanya pokok-pokok pikiran. Dari Dewan, itu hasil dari reses. Kita ya menampung aspirasi pada saat reses. Ya, kemarin sudah berapa kali reses Bu? Selama 8 bulan? 2 kali. 2 kali. Iya. Apa nih yang didapat dari masyarakat? Tentunya masyarakat, kebanyakan dari masyarakat itu masalah pada saat reses itu menyampaikan keluhan ya. Ya, tapi mengeluh ya, mengadu. Iya, maksudnya nggak boleh bukan. Iya. Ya memang. Iya memang itu. Saatnya. Ya. Betul. Saatnya ketemu ibunya kan gitu. Iya. Ketemu mereka menyampaikan unek-unek. Betul. Saatnya mereka mengajukan usul. Ya, jadi banyak sih pada saat reses kita mendengar sampai yang listriknya mati juga
Listrik mati. Iya. Ya, tapi kalau keseringan ya emang sih Bu. Tapi listrik mati kenapa ini? Ya, disampaikan ke kita. Oke. Listrik mati karena tokennya habis, apa karena pemadaman? Iya. Macam-macam lah. Macam-macam. Ya memang apa namanya, seru aja sih. Seru, ya? Jadi yang kita misalnya selama ini nggak tahu, ternyata oh di masyarakat itu seperti ini jadi tahu ya pada saat reses. Meskipun bukan hanya pada saat reses juga, kita sering bertemu langsung dengan masyarakat. Ya, kadang di masyarakat ada acara apa, mereka punya kerja apa, terus kemarin kayak nyadran apa gitu. Ya itu kita pasti ketemu dan juga pasti menyampaikan keluhan Bu ya. Iya. Paling banyak ya. Jarang yang kemudian apresiasi Bu ya. Ada juga ya. Oke. Ya tapi memang penting ya teman-teman. Jadi masyarakat kita punya wakil rakyat ya di DPRD. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, keluhan, sampaikan aja, tidak apa-apa ya kan, nanti bisa dibawa. Nah, seberapa banyak sih Bu yang kemudian keluhan masyarakat ini dapat diselesaikan atau apa istilahnya diakomodir oleh pemerintah? Ini kan sekaligus juga fungsi pengawasan dari Ibu. Iya. Jadi memang tidak semua keluhan atau usul atau apapun itu yang dari masyarakat kita bisa akomodir ya. Ya, karena di pemerintahan juga kita ada aturan-aturan juga. Artinya nggak asal ya, karena kita kan juga harus melihat secara aturan seperti apa, apakah itu sudah sesuai dengan syarat-syarat, atau juga kita harus melihat itu melanggar secara hukum atau enggak, ya kan? Betul. Nah, tetapi apabila itu sudah terpenuhi, ya kita pun pasti akan mengakomodir yang apa yang menjadi keluhan dari warga masyarakat. Masyarakat. Ya, jadi tidak semua. Tidak semua Bu ya. Kadang maaf nih, masyarakat menganggapnya anggota dewan itu kayak dewa gitu ya. Dewa sulit ditembus. Bukan. Atau gimana? Kayak dewa itu artinya segala macam. Bisa dikabulkan. Ya. Mungkin di forum ini juga pengen ngasih tahu bahwa tidak semua keluhan atau kesulitan dari masyarakat yang kita dapat penuhi, kita dapat akomodir. Ya tentu banyak faktor Bu ya, baik itu tadi terkait dengan hukum, kemudian secara aturan masuk apa enggak, mungkin ini sesuai kebutuhan apa keinginan, termasuk juga anggaran Bu ya, ketersediaan anggaran, nah itu penting. Anggaran juga. Iya kan, kalau misal usulnya harus membangun apa yang megah itu kan, tapi anggarannya nggak cukup ya ditangguhkan. Dan kita juga di pemerintahan, juga di DPRD kita harus melihat skala prioritas. Skala prioritas, betul. Jadi kemungkinan beberapa usulan atau keluhan dari masyarakat tidak dapat kita laksanakan di tahun ini misalnya, karena kita mendahulukan dulu program yang lain misalnya, lebih prioritas. Dan kemungkinan apa yang menjadi usulan, keluhan dan lain-lain akan kita laksanakan, akan kita akomodir di tahun-tahun berikutnya. Ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kemudian baper ya, sabar gitu kan. Tapi ya kebanyakan begitu sih. Nah itu. Makanya tadi saya bilang kayak dewa gitu kan. Kadang juga nggak paham kan dari masyarakat itu ketika mengusulkan sekarang berarti harus terlaksana sekarang juga. Gitu. Padahal kan kalau penganggaran kan juga nggak begitu. Ya betul. Misalnya kita anggarkan, usulkan di tahun ini, bisa jadi pengerjaannya di tahun depan. Betul. Ini yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ya Bu ya saat ini. Banyak sekali FGD untuk Renja 2026 karena 2025 sudah tinggal pelaksanaan kan. Musren juga sudah selesai Bu ya. Sudah. Ya itu juga bagian dari rencana kerja untuk 2026. Jadi ya
sabar aja teman-teman, kalau mungkin ada usulan yang belum terlaksana ya siapa tahu tahun berikutnya tinggal nanti ditagih lagi. Mungkin ada reses lagi. Ada reses lagi ditagih aja itu kan. Ini Bu Dewan gimana ini kan programnya gitu kan. Nah itu ya banyak juga hal menarik Bu ya ditemui ketika reses gitu ya. Ya. Ini saya ingin tahu juga nih Bu, di Dewan itu kan banyak kepala ya yang berbeda-beda, ada 25 anggota, partainya juga beda-beda. Ini dinamikanya seperti apa sih Bu yang Ibu rasakan? Ini kan di tahun ini mungkin juga berbeda di tahun sebelumnya. Pada saat kita sudah sama-sama di Dewan, Ya. tentunya kita masing-masing menanggalkan atribut partai masing-masing. Gitu ya. Oke. Kita bekerja sama-sama untuk masyarakat Kota Magelang. Ya, jadi memang ada jadi satu ya, satu visi, satu misi ya, untuk Kota Magelang. Ya. Betul. Jadi ya singkirkanlah friksi-friksi ketika dulu persaingan ya. Ya, biasanya gitu. Kalau sudah selesai di Kontestasi, kita masuk ke Dewan bersama-sama, udah nggak ada lagi persaingan. nggak ada lagi persaingan. Ya, yang ada adalah bersatu untuk membangun Kota Magelang dan kesejahteraan masyarakat. Nah ini saya ingin tahu juga nih Bu pendapatnya Ibu Ingin tahu nih. terus nih dari tadi. Iya dong, tugas saya kan gitu. Ini kan ada efisiensi Bu. Nah, Aduh. ini kan pesenja Pak Prabowo juga ini. Efisiensi di awal-awal ini ya. Nah, sebagai fungsi tadi penganggaran ini sudah mulai nampak belum Bu dari pemerintah kota kemudian Kota Magelang efisiensi? Belum. Jadi ya belum sepenuhnya. Tapi sudah mulai menyusun dari OPD terkait, sudah mulai menyusun karena kan ada ada petunjuknya yang harus di efisiensi yang mana. Mungkin ya baru tahap mereka mulai menyusun. Ya, tapi kalau misalnya memang tapi ada aturannya sih memang harus 50% ya. Ini ya. Jadi ya salah satunya kan perjalanan dinas Bu ya. Iya. Terpengaruh nggak Bu? Tentunya kita ikut menyesuaikan, kita ikut mensukseskan program dari pemerintah khususnya Pak Presiden dalam hal ini. Toh itu juga untuk kebaikan bersama. Ya, tentunya Presiden juga mengambil keputusan atau menginstruksikan seperti ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa ada pemikiran atau kajian-kajian sebelumnya sudah ada. Dan kita sebagai pemerintahan di tingkat kota ini sebaiknya memang mengikuti apa yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat. Tinggal nanti menyesuaikan Bu ya, apa yang menjadi petunjuk teknis mungkin yang dari pemerintah pusat, potongannya seberapa, bagian mana menyesuaikan ya. Kita tunggu aja ya teman-teman. Karena pengawasan anggarannya di sini kan. Ya, ini kok agak-agak ini ya. Enggak lah Bu ya. Yang jelas emang ya apapun yang menjadi program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah juga mendukung ya Bu. Tinggal nanti dan harus mensukseskan betul. Tinggal nanti ya diolah lah di sini Bu ya. Bagian mana yang harus mengikuti sana, kemudian prioritas mana segala macam. Karena jangan sampai juga ada gesekan-gesekan lah ya terkait dengan penganggaran segala macam. Wah gara-gara ini gini kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, sehingga ya, tujuan utama kita adalah kesejahteraan masyarakat dapat tercapai gitu ya Bu. Ini Bu untuk anak-anak muda nih yang followers kita ya, subscriber kita. Nah ini misalnya pengen seperti Ibu nih menjadi politisi, kemudian ikut kontestasi politik ini, bagi tipsnya Bu biar sukses seperti Bu Nela ini di politik ini. Tentunya takaran sukses setiap orang beda-beda ya. Betul. Jadi membagi tips aja sedikit bukan berarti saya lebih sukses dari yang lain, bukan ya.
Cuma ya untuk anak-anak muda sekarang ini mungkin lebih peduli aja terhadap politik ya, karena segala sesuatu pemerintahan tidak bisa diatur, tidak bisa terlaksana tanpa politik ya kan? Jadi mungkin dari anak-anak sekarang ini perlu belajar, maksudnya banyak sisi positifnya dari politik ya. Jadi tapi mungkin anak-anak sekarang juga sudah banyak yang mau terjun juga. Anak-anak sekarang juga mau berpartisipasi juga. Betul. Karena mereka mungkin sekarang ini sudah mulai menyadari bahwa oh iya, kayak saya dulu ya. Oh iya, ternyata kalau kita mau ikut membangun suatu daerah, kita ingin juga menyampaikan aspirasi kita, gagasan kita, ide kita itu memang harus lewat politik. Jadi kalau ini mungkin mulai paling tidak di kegiatan-kegiatan politik, ada banyak partai politik di Kota Magelang. Adik-adik ini mungkin mulai bisa bergabung dengan partai politik. Kalaupun tidak menjadi anggota dewan, pengalaman di politik saya pikir banyak yang bisa didapat sih. Misalnya cuma untuk pengetahuan, cuma untuk apa, biar tahu gimana sih politik itu seperti apa sih, itu bagus juga. Bagus juga Bu ya. Dan kelihatannya di era sekarang juga anak-anak muda mulai tertarik Bu ya dengan politik. Makanya saya lihat udah banyak anak-anak muda yang sekarang aktif ya. Malah justru saya lihat anak-anak muda sekarang kan lebih kritis ya. Mereka juga mungkin lebih pintar-pintar daripada zaman saya. Iya. Karena informasinya banyak sekarang dan gampang didapat ini. Dan sekarang informasi kan terbuka semua. Betul. Jadi mereka bisa mengakses, mereka bisa mengetahui. Jadi sekarang ini informasi apapun tidak ada yang disembunyikan. Betul. Jadi mereka lebih mudah mengaksesnya daripada zaman saya dulu. Betul. Dulu masih terbatas ya kan, gadget aja masih jadul, 1-2 betul. Internet aja nggak tahu ya, hanya titik-titik tertentu aja yang punya. Sekarang di mana-mana ada akses ya kan untuk dunia digital, terutama internet ya. Karena di anggota dewan juga banyak yang muda Bu ya. Banyak ya. Itu membuktikan bahwa anak-anak muda sekarang tidak lagi apatis terhadap politik ya kan? Dan saran saya memang anak-anak muda sekarang ini sebaiknya sih terjun ke politik ya. Biar gagasan-gagasannya itu kan lebih fresh, lebih update daripada kita-kita yang jadul. Betul. Bisa dimix lah antara kita yang sudah tadi dibilang senior karena umur ya ini ya, dengan adik-adik yang masih muda-muda ini. Ya, betul sekali teman-teman, tidak lagi apatis dengan politik, dan kami lihat juga memang demikian. Kemarin partisipasi pemilih juga cukup bagus di Pilpres, di atas 90 kalau nggak salah, di Pilkada sedikit lebih di bawah ya. Itu menunjukkan bahwa anak muda sekarang melek politik ya, melek demokrasi ya. Kebebasan berpendapat juga dijamin betul oleh negara ya. Pak Presiden dikritik apapun juga ya enggak masalah, itu kan itu bagian dari suara-suara masyarakat ya. Dan Pak Presiden insya Allah ada di Magelang ini. Ikut nyambut nggak Bu? Ini tanggal 28 kalau nggak salah ya. Besok ya. Menunggu perintah aja. Menunggu arahannya. Untuk menyambut ya. Kami siap. Nih, yang jelas insya Allah Pak Presiden akan memberi materi ya, pembekalan untuk kepala-kepala daerah di Akademi Militer ya kan. Dan ini menjadi tonggak sejarah baru buat pemerintah daerah di seluruh Indonesia ya. Satu visi, satu misi dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ya. Terima kasih Bu Nela atas
perbincangan kita banyak ya insight lah dari teman-teman, nanti bisa dicerna dunia perpolitikan seperti apa dan anggota dewan seperti apa kerjanya ya, tupoksinya segala macam, nanti bisa ya diserap lah dan mungkin dipelajari kalau mau jadi seperti Bu Nela ya. Persiapan 5 tahun ke depan. Iya, juga persiapan lebih panjang. Lebih panjang, betul. Nanti kalau mau jadi anggota dari Partai Gerindra boleh. boleh. Boleh gabung Bu ya? Boleh. Ya, datang aja di kantornya Partai Gerindra. Di mana Bu kantornya Bu? Di Sanden. Sanden ya. Iya. Di depan itu ya. Rumah makan. Oke. Siap. Jadi boleh teman-teman main ke sana ya. Ketemu Bu Nela ini. Tadi tidak lupaan saya menyebut Bu Nela sekretaris, ya. Bu ya, sekretaris Partai Gerindra Kota Magelang ya. Jadi itu aja Bu Nela, matur nuwun, terima kasih juga teman-teman atas like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tekan lonceng untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nela.